Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa full spoiler untuk chapter 1156 sudah rilis. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Idola. Judul ini menggambarkan sosok bajak laut Kuja yang menjadi idola di lautan. Oke, masuk ke cerita. Chapter ini dimulai dengan penjelasan dari narator mengenai popularitas bajak laut Kuja yang begitu kuat selama era flashback ini, sehingga tidak masuk akal untuk menghilangkan Kuja dari cerita. Nah, bajak laut Kuja adalah grup idola para wanita kasar. Poster bounty mereka dijual dengan harga tinggi dan berfoto atau dibuntuti sudah menjadi kegiatan mereka sehari-hari. Nah, di sini Sakuyaku yang kemudian hari dikenal sebagai Ratu Kuja akhirnya mencapai popularitas yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, bisa dikatakan Sakuyaku adalah anggota bajak laut Kuja yang paling terkenal. Suatu hari bajak laut Kuja dan bajak laut Roger terlibat suatu perselisihan karena Roger ingin membawa Sakuyaku bersama mereka. Namun Sakuyaku menolak dan memukul Roger. Nah, di sini Roger memiliki benjolan aneh di kepalanya. Sakuyaku pun berkata kepada Roger, "Aku bukan milik siapapun." Kemudian Gloriosa Roger sambil berkata, "Roger, aku bilang aku mencintaimu." Tapi Roger berkata padanya, "Minggir Gloriosa, aku tak bisa melihat Saki." Nah, di sini Relic adalah satu-satunya orang di bajak laut Roger yang tidak terpesona dengan kecantikan Sakuyaku. Jadi Sakuyaku mengatakan kepadanya bahwa mereka dapat mengambil semua harta ini. Kemudian Sakuyaku mengedipkan mata kepada Relic sebelum pergi, dan Relic pun akhirnya tersipu malu. Nah, tak lama kemudian Garp datang ke lokasi mereka. Dia menggunakan serangan Meteor Force untuk menyerang kapal bajak laut Roger. Roger pun menggunakan serangan baru untuk melawan Garp yang disebut dengan Wind Soul, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan nama Aramitama. Itu adalah salah satu dari 4 subroh yang dimiliki manusia menurut teori Shinto. Akhirnya Roger dan Garp pun terlibat dalam pertarungan sengit. Sementara itu, ketika Roger dan Garp bertarung dalam halaman ganda yang epik, narator menjelaskan bahwa itu terjadi selama era kilas balik antara Roger, Garp, dan Rox. Darah muda mereka beradu untuk pertama kalinya. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Elbaf. Setelah Estrida meninggal, Ida meminta Loki untuk tinggal bersama dengan Hajrudin. Tetapi Loki menolak. Dia berkata hanya ingin pergi ke lautan bersama dengan bajak laut Rox. Namun sayangnya hingga Rox menghilang di Gat Valley, Loki belum dapat bergabung dengan bajak laut impiannya itu. Oke, lanjut lagi, kita beralih ke Pulau Hachinosu. Di sini seorang pria tiba di pulau itu dan menyerang beberapa bajak laut. Dia adalah Kiyoshi Yakuza yang kemudian hari dikenal dengan nama Silver X. Dia adalah rival dari Shiki. Di sini dia belum menjadi bagian dari bajak laut Rox. Kyo adalah seorang pria bertubuh besar dengan tato besar di dadanya. Dia menggunakan kimono bermotif kapak dan juga berkacamata hitam. Kapak besarnya itu ada di punggungnya. Ya, desainnya sekilas mirip dengan Zephyr dalam film Z One Piece. Nah, chapter ini berakhir dengan semua anggota bajak laut Rox berdiri di tengkorak Hachinosu. Mereka semua tergambarkan dalam sebuah halaman ganda yang luar biasa. Lalu di sini diperkenalkanlah anggota kru bajak laut Rox yang baru. Pertama, Carlot Linlin, yang kemudian hari dikenal dengan nama Yonko Big Mom. Yang kedua ada Streusen. Dia adalah koki yang sudah bergabung dengan Linlin ketika masih kecil. Lalu ada si anak magang Kaido. Ya, di sini Kaido masih menjadi Rokia atau bajak laut pemula.
Kemudian ada Kapten John. Dan yang terakhir ada orang yang bernama Barbel. Dia adalah manusia ikan lele. Nah, Barbel ini adalah orang yang terlihat di God Valley, tetapi di chapter ini rambutnya terlihat seperti api. Nah, ketika sedang berkumpul di Pulau Hachinosu itu, Rox menjelaskan rencana besarnya untuk mengambil alih dunia. Kapten bajak laut hebat itu menjelaskan kepada krunya apa saja yang dia butuhkan untuk mewujudkan rencananya itu. Pertama, Rox membutuhkan 2 buah iblis legendaris. Salah satunya ada di Elbaf. Nah, di sini Rox tidak hanya menginginkan buah itu semata, melainkan bersama dengan penggunanya, yaitu raksasa terkuat Elbaf. Ya, menurut Rox, buah iblis legendaris di Elbaf itu hanya bisa menunjukkan potensi maksimalnya ketika dimakan oleh bangsa Elbaf sendiri. Dan tentu saja, pada masa itu orang yang paling cocok untuk memakan buah legendaris tersebut adalah Raja Harald. Iya, jika pada masa itu Harald adalah orang yang paling cocok untuk memakan buah legendaris, tentu pada masa sekarang yang paling cocok untuk memakannya adalah Loki, anak terkuat dari Raja Harald. Namun sayangnya di sini kita belum mendapatkan konfirmasi ya mengenai nama dan jenis buah yang dimaksud, dan juga mengenai kekuatannya juga belum terungkap. Oke, lanjut. Rencana kedua Rox adalah mencari para raksasa Galila. Ya, mereka adalah para raksasa pembuat kapal di masa lalu. Sebagian dari mereka adalah raksasa kuno bertanduk yang memiliki kekuatan besar. Rox pun berkata kepada semua krunya, "Dengarkan, Elbaf sangat penting untuk merebut tanah suci Mariejoa. Jika kalian tidak percaya padaku, pergilah sekarang juga. Apakah kalian ingin mengikutiku hingga hari yang ditentukan tiba? Jika iya, bulatkan tekad kalian dan teruslah bersamaku. Akan kutunjukkan kepada kalian semua tentang apa yang ada di puncak dunia." Oke, itu aja pembahasan untuk full spoiler chapter 1156 ini. Yosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!